warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Rizky Mailani dari kelas 3C1 NPM 22140600134. Di sini saya akan melakukan tag video untuk memenuhi mata kuliah multimedia. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan topik yang menarik, yaitu tentang siklus hidup makhluk hidup beserta tahapannya. Selamat belajar. Baik, kita akan menyimak tayangan dari PowerPoint ini. Kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4, yaitu fase B. Menu pembelajaran yaitu tentang tujuan, materi, kuis, kesimpulan, dan referensi. Dari pokok, di sini ada perbandingan siklus atau tahapan dan daur hidup dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, dan juga tanpa metamorfosis pada hewan. Pembelajaran hari ini agar siswa dapat membandingkan siklus hidup beberapa jenis hewan dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, dan juga tanpa metamorfosis pada hewan. Nah, sebelumnya perkenalkan dari identitas saya, yaitu Inka Rizky Mailani, NPM 22140600134 dari kelas 3C, mata kuliah multimedia. Nah, simak video pembelajaran ini terlebih dahulu. Di sini terdapat ayam yang sedang mengeluarkan anaknya berupa telur. Lalu telur tersebut menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam itu sendiri akan tumbuh menjadi ayam yang dewasa. Selanjutnya ada kepompong. Nah, kepompong ini lama-kelamaan dari waktu ke waktu akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Kita lihat videonya. Benar kan? Ini adalah kupu-kupu yang berawal dari kepompong. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang siklus hidup, metamorfosis yang terdiri dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, lalu tentang tanpa metamorfosis. Nah, mari kita perhatikan hewan-hewan yang ada di sekitar tempat tinggalmu, seperti makhluk hidup lain, hewan, juga tumbuh dan berkembang biak. Cobalah sebutkan hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Contohnya adalah ayam yang tadi kita lihat di video. Nah, ayam, kupu-kupu, katak berkembang biak dengan bertelur.
Jadi dua-duanya tadi, yaitu ayam dan kupu-kupu, itu sama-sama bertelur. Nah, telur ayam jika menetas akan menghasilkan anak ayam tadi. Nah, bentuk anak ayam yang baru menetas sama seperti induknya, akan tetapi ukurannya lebih kecil. Nah, begitu pula halnya dengan burung. Hal ini berbeda dengan kupu-kupu dan kambang. Kedua hewan tersebut berbeda dengan induknya. Kita lanjut tentang pengertian siklus hidup. Nah, siklus hidup sendiri merupakan seluruh tahapan pertumbuhan makhluk hidup. Pada hewan, daur hidup dimulai dengan telur, lalu dewasa. Nah, daur hidup kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, dan belalang itu berbeda. Hewan tersebut mengalami perubahan bentuk tubuh dalam pertumbuhannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang metamorfosis. Nah, hewan mengalami perubahan bentuk tubuh dalam pertumbuhannya itu disebut dengan metamorfosis. Dalam daur hidupnya, tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Contohnya ayam, kucing, burung, kambing itu tidak mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Salah satu hewan yang mengalami metamorfosis adalah serangga. Serangga yang mengalami metamorfosis sempurna selalu melalui tahap kepompong. Kepompong yang kita lihat tadi di video awal. Nah, bentuk serangga yang baru menetas jauh berbeda dengan induknya. Berbeda bentuk. Contohnya adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat. Dan bisa dilihat di sini ada telur, lalu larva atau ulat, pupa kepompong, lalu menjadi dewasa. Nah, contoh hewan dengan metamorfosis sempurna itu ada kupu-kupu tadi, lalu ada nyamuk, katak, lalat, dan kumbang. Semuanya itu diawali dengan telur, lalu larva, pupa, lalu tumbuh dewasa. Selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Kecoa, belalang, capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Pada saat menetas, bentuk hewan mudanya mirip dengan induk. Ada 3 tahap perubahan bentuk pada kelompok hewan ini. Yang pertama ada telur, nimfa atau muda, dan yang ketiga ada dewasa. Nah, kita lihat siklus hidup atau tahapan dari metamorfosis tidak sempurna. Ini ada kecoa. Kecoa itu telur, nimfa, kecoa dewasa, sama seperti tadi. Dan di sini ada tahapan atau daur hidup capung. Lalu yang terakhir ada belalang. Nah, tanpa metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Contohnya tadi adalah ayam. Ayam bertelur, ayam dewasa bertelur, lalu menetas menjadi ayam kecil, anak ayam. Nah, anak ayam tadi akan tumbuh besar dan bentuknya itu sama dengan induknya. Nah, di sini ada contoh ayam dan juga ada kucing. Nah, kucing dewasa melahirkan anak kucing. Nah, anak kucing tadi tumbuh menjadi kucing muda. Nah, kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Nah, dari awal sampai akhir bentuk kucing itu kan tetap. Jadi, kucing itu termasuk dalam hewan tanpa metamorfosis. Selanjutnya di sini ada kuis. Kita lihat dari soal yang pertama. Kupu-kupu termasuk hewan dengan daur hidup apa anak-anak? Tadi sudah dijelaskan dari awal video dan materi tadi. Metamorfosis sempurna. Kita lihat. Hebat, sudah bagus. Selanjutnya ada hewan jangkrik. Nah, hewan jangkrik termasuk hewan dengan daur hidup. Kita lihat metamorfosis sempurna tadi melalui 4 tahap. Tidak sempurna ada 3 tahap, dan tanpa metamorfosis itu yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, jangkrik termasuk hewan dengan daur hidup tidak sempurna. Kita lihat jawabannya. Benar. Lalu lanjut. Lebah. Lebah termasuk hewan dengan daur hidup. Lebah itu seperti kupu-kupu. Jadi
Kita lihat metamorfosis. Kita lihat metamorfosis. Ya, benar. Lalu ada kelinci. Kelinci termasuk hewan dengan daur hidup A. Metamorfosis sempurna. Tanpa metamorfosis tidak sempurna. Tadi yang tidak mengalami perubahan bentuk dari awal hingga akhir itu termasuk dalam metamorfosis apa? Ternyata tanpa metamorfosis. Kita lihat jawabannya. Berarti benar ya anak-anak, kelinci itu tidak mengalami metamorfosis karena dari awal hingga akhir bentuknya itu tetap sama. Itu tetap kelinci, bentuk kelinci kecil, kelinci dewasa. Lalu yang terakhir ada sapi. Sapi termasuk hewan dengan daur hidup metamorfosis tidak sempurna. Kita lihat bagaimana hasilnya kurang tepat. Kita lihat dulu, sapi dari awal lahir hingga dewasa itu berubah bentuk atau tidak? Berubah bentuk atau tetap? Tetap. Jadi kalau tetap bentuknya itu tidak mengalami metamorfosis. Nah, kesimpulan materi hari ini yaitu hewan mengalami perubahan bentuk tubuh dalam pertumbuhannya. Nah, proses perubahan bentuk hewan ini disebut dengan metamorfosis. Dalam daur hidupnya, tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Nah, yang mengalami metamorfosis tadi itu dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Dan di sini ada referensi materi, bisa kalian akses di buku ini. Lalu untuk video ayam dan kepompong kupu-kupu tadi itu bisa kalian lihat di YouTube. Kalian bisa mengaksesnya di rumah. Baik, kalian harus tetap terus semangat belajar, semangat beraktivitas. Bye-bye. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.